kondisi utang kita ini sebetulnya betul-betul meningkat resikonya. Tentu kita nggak bisa menyalahkan pemerintahan Prabowo saja, karena utang ini kan akumulasi. Betul. Siapapun presidennya mau harisi yang sebelumnya. Dan kebetulan juga ketiban sampur ya, kalau istilah apa itu Jawa itu. Pak Prabowo ini era bayari utang-utang di masa Covid. Ingat nggak? Kan 21, 22 bayarnya 5 tahun. Ya pas kan? Jatuh tempo. Si Wijaya Karya, KAI, ya semua buat WUS itu loh. Berempat. Ternyata duit yang kemarin dimodali nggak cukup. Tetap nggak bisa bayar utang. Waduh, kami nyerah ini. Tolong dibantu dibayari utangnya. Itu utang WUS. Jadi 2 kali kena. Waktu dulu memodali mereka kita ngutang. Setelah dimodali, ibaratnya kita punya anak, kita modali, usahanya nggak bagus jalannya. Lapor, Pak, ini usaha kok agak rugi nih, tolong dibantu lagi. Udah le, daripada kamu yang, ini saya aja yang bayari utangnya. Itu yang terjadi pada WUS. Ya, sekarang yang dibayar oleh Kementerian Keuangan ya, karena artinya APBN, Mas. Sebelumnya juga Menteri Purbaya sudah memberikan sinyal bahwa utang Indonesia itu sudah tembus di atas 10.000 triliun. Nah, ini begini-beginian nih soal utang ini, dengan saya nggak tahu ini sekarang disebut ahli utang atau ahli fiskal, Awalil Rizky. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga nih Awalil Rizky Bright Institute, tapi ngomongnya soal Bright, tapi yang diomongin yang suram terus, yang nggak bright begitu. Ya justru yang suram itu dibersihkan biar terang, kan begitu. Saya tidak mengkritik, Mas, saya mengklarifikasi kondisinya itu begini. Oke, tapi mari kita permudah ya publik memahami apa sih artinya utang yang tembus seperti itu, angka seperti itu. Dan kan selalu pemerintah tuh pasti ngomongnya kan masih aman, batasnya kan menurut undang-undang itu 60% dan kan gitu dari PDB. Nah, itu gimana kita membacanya soal ini? Ya, sebetulnya saya sudah berulang kali ingin memastikan ya, bahwa memang yang masalah itu bukan utangnya, Mas, tapi bayarnya. Kan begitu. Benar kan? Mau sampean utang berapa saja, kalau sanggup membayar, pendapatan Anda sangat besar, dan pendapatan itu juga sustain, berkesinambungan. Kan ada orang yang pendapatannya besar, proyeknya cuma sebulan, kan itu juga. Iya. Nah, itu nggak masalah. Jadi kalau ya saya balik dulu aja. Amerika utangnya banyak, Jepang utangnya banyak, Cina bukan hanya banyak, rasionya juga. Kalau pakai ukuran kita tidak aman. Kita kan 60% atas PDB ukuran. Jepang 250. Amerika itu 110-an, Cina juga gede. Nah, tapi jangan lupa, ya Amerika, Jepang, Cina itu pendapatannya berapa, kan begitu. Nah, terus utangnya segede gaban itu, cicilan dan bunganya dibandingkan pendapatannya berapa. Sebetulnya yang standar ngukur tuh itu benar. Ukuran rasio atas PDB itu satu ukuran. Ini dulu saya dudukan. Nah, nanti baru kita ke angka. Yang kedua juga, ya kan nggak ada negara yang nggak ngutang. Betul, nggak ada. Karena ngutang itu kadang bukan karena tidak mampu, karena keperluan teknis kita saja sekarang. Banyak orang yang mampu pakai pay letter ya, atau pakai kartu kredit. Lah itu kan ngutang. Ya. Itu kan soal kebutuhan teknis. Iya, jadi memang betul. Dan tetapi memang khusus untuk pemerintah itu kebanyakan, hampir seluruh pemerintah itu berutang karena pendapatannya tidak mencukupi belanjanya. Bahkan itu Amerika, Mas, namanya kan defisit. Lebih sering defisit sehingga dia mengutang. Kenapa dia defisit? Hampir itu ada studinya, studi 100 tahun, bahkan 1,5 abad terakhir, 1 abad lah. Itu pemerintah di negara manapun cenderung belanja itu meningkat. Ya kan, apalagi dengan demokrasi, dia kan terbatas waktunya. Lo masa zaman gua suruh ngirit, saya cuma 4 tahun, saya cuma 5 tahun. Ya selama dibolehkan oleh peraturan, saya belanja yang besar dong. Jadi tren ini jelas. Nah, tetapi masing-masing negara itu punya tata kelola. Dan tata kelola tidak hanya pemerintah, atau mesti ada legislatif, ada intelektual, ada rujukan gitu, best practices-nya. Nah, lalu mereka ada batas. Kita juga secara teoritis ya,
Nah, kita lalu membatasinya di tahun Undang-Undang 2003, Mas, itu. Undang-Undang Keuangan Negara. Belum ganti sampai sekarang. Saya pendorong untuk mengganti nomor 17. Karena banyak disalahpahami menurut saya. Atau sengaja disalahpahami dengan maksud tertentu oleh era-era pemerintahan. Nah, yang disebut tadi batas 60% itu tidak di pasalnya loh, Mas, di penjelasannya. Kalau saya nggak salah pasal 12 atau 13 itu cuma 12 lah ya. Menyebutkan boleh minjem gitu ya. Nanti di penjelasannya defisit itu 3%, batas pinjaman 60. Nggak ada kata-kata amannya, Mas. Artinya itu batas yang tidak boleh dilampaui. Kalau saya sederhananya, kalau itu dilampaui bukan tidak aman lagi, masuk jurang. Jadi kan saya, tapi kan ya mereka pakai itu aman. Dan ukuran aman 60% itu begitu Amerika nggak aman dong. Jepang nggak aman dong. Cina nggak aman, lebih aman Indonesia. Nah, kira-kira gitu. Oke, tapi Anda lebih bijak ini sekarang. Tapi supaya kita punya pembanding, begitu ya. Karena nggak terjadi situasi semacam ini di era modern Indonesia. Atau kita ngomongin paling nggak jauh krisis tahun 97-98 deh. Gimana kita? Situ dulu deh kita. Ya, pada waktu 96 rasio kita tuh baru 24%, Mas. 23,9. Ya jauh. 96 nih. Ya, 41 loh ya. Ya, 41 sekarang, 41,26. Nah, kemudian di 97 dan perhitungan rasio ini kan di akhir tahun 31 Desember. Nah, kemudian di tahun 1997 itu berarti sudah krisis nih. Itu kita baru 37,6. Nggak aman kan pada waktu itu berarti ya, udah angka 30 aja. Iya, artinya kalau merujuk itu berarti 60 bukan ukuran aman dong. Udah masuk jurang kan di 98 air. Tapi tentu tidak bisa begitu juga, Mas, karena kondisi beberapa berbeda. Tapi artinya saya boleh dong membantah. Saya juga tidak ingin mengatakan karena sekarang 41 kita mau krisis, enggak. Tetapi bahwa itu adalah bukti kita aman, nggak ada rujukannya. Rujukan internasionalnya nggak ada. Rujukan sejarah kita nggak ada pengalaman negara lain yang buruk, Mas. Nah, namanya Argentina dan Brasil. Argentina lah. Argentina itu dulu sebelum krisis juga sama 34%, 36%. Dia lalu krisis di 90-an itu. Brasil juga, artinya rasio utang atas PDB itu hanyalah indikator, bukan untuk memastikan aman tidak aman. Yang penting dilihat trennya. Dia menaik atau menurun. Kalau menaik berarti risiko meningkat, bukan berarti tidak aman. Saya cenderung begitu karena saya disebut bijak. Sebetulnya sekarang antara bijak dengan takut agak beririsan. Jadi saya ingin mengatakan bahwa 41,26% yang sekarang dikatakan per 30 Juni belum 31 Desember ya itu adalah memang jauh dari 60. Tapi ini adalah angka tertinggi selama kurang lebih 2 dekade ini. Oke, kita bikin trennya aja supaya ada gambaran, kan tadi Anda menyatakan 20. Ya, trennya. Jadi pada waktu era SBY pertama memang tinggi tuh. Tapi 2-3 tahun diberesin karena antara lain utang macam-macam lah, sisa krisis itu turun dari tadi 80-an tadi kan diwarisi tadi jadi 60, 40. Nah, sehingga di periode pertama SBY itu bisa ditekan di kisaran hampir sekitar 40. Periode keduanya menekan mencapai di 25%, 24%. Jokowi pelan-pelan ngangkatnya dari 24 menjadi 30-an selama 5 tahun. Dapat COVID, ces. Disebut-sebut batas psikologis kita itu 30. Silahkan di mesin pencarian. Batas psikologis kita 30%. Ketika COVID 2 tahun, 3 tahun, kita 38, 39. Nah, batas psikologis dibuat lagi 40. Nah, maka arti penting berita yang mau ditanyakan Mas Hersu kan waktu mau ini kan ini komentar ini itu adalah itu. Jadi ini kita melampaui batas psikologis. Sebenarnya akhir tahun tadi sudah. Bahkan lebih tinggi dari era COVID gitu. Dari 40%. Karena psikologis yang berulang-ulang, silakan dicari di dokumen di pidato bahwa mereka menjaga rasio atas PDB itu 40. Ini kalau begini caranya kan ya nanti batas psikologisnya dirubah jadi 5. Ini bukan yang 60 loh ya. Ini mirip dengan rupiah, Mas. Ketika rupiah 14.000, keseimbangan baru tuh di 14 ribuan, 15 ribuan. Jadi begitu, ekonomi ya nggak salah tapi ngeles.
Nggak salah, tapi APBN kita menurut saya sebelumnya $16.500, sekarang udah iya, 17.500 kan sekarang ya. dibilang keseimbangan barunya 17,5. Dulu juga begitu, sama dengan rasio utang. Jadi saya menggarisbawahi kenapa resiko utang ini perlu diperhatikan sangat. Kita udah deh keluar, anggap aja saya setuju aman, tapi meningkat toh risikonya. Nah, saya perlu memberitahu, saya suatu ketika belum lama diundang di Kementerian Keuangan Atas topik ini, Mas. Jadi mungkin Kementerian Keuangan di bagian analisisnya itu perlu dengar suara kenceng gitu ya. Saya ngomong, ya ini nggak aman. Ini kira-kira 8 bulanan yang lalu lah. Itu bosnya di sana, jadi eselon 2 yang itu tempat analis itu, Pak, pendapat kami ini aman, tapi nggak sehat. Yo, itu 8 bulan yang lalu loh. Ya karena dia kan, tapi diskusi berjalan dengan akrab lah. Mereka tahu. Maksud saya, pemirsa perlu tahu bahwa kawan-kawan saya di Kementerian Keuangan itu paham soal ini. Kalau mereka bilang nggak sehat, itu ya bisa kita artikan apa sebenarnya. Tentu nggak ada di publik yang mengatakan nggak sehat. Yang ada nggak aman. Tapi aman tapi nggak sehat, mungkin begitu, yang nggak sehatnya nggak diomongin. Nah, saya tekankan di sini, Ya. Ada keputusan asal usulnya teknokratis tidak ya. aman tuh kan, asal usulnya tidak aman tuh kan nggak sehat. Kita bicara kesehatan aja deh. Ini memang kelihatannya belum apa-apa, tapi ada gejala-gejala gitu loh. Ya nanti kalau di kamar mandi nggak ada yang lihat, kamar mandi terkunci, ya kan bahaya. Itu yang dimaksud Bright mau mencerdaskan itu. Kita klarifikasi bahwa saya ingin mengulangi lagi di forumnya Mas Hersu ini, kondisi utang kita ini sebetulnya betul-betul meningkat resikonya. Tentu kita nggak bisa menyalahkan pemerintahan Prabowo saja, karena utang ini kan akumulasi. Betul. Siapapun presidennya mau Arhi yang sebelumnya. Dan kebetulan juga ketiban sampur ya, kalau istilah apa itu Jawa itu. Pak Prabowo ini era bayari utang-utang di masa Covid. Ingat nggak? Kan 21, 22 bayarnya 5 tahun. Ya pas kan? Jatuh tempo. Nah, kemudian Presiden Jokowi dulu gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Sebagiannya memakai APBN, sebagiannya kan BUMN. Atau dia nambali BUMN. Jadi pinternya dulu itu, tapi yang pintar mungkin Sri Mulyani ya, memberi nasihat, Pak ini pakainya BUMN. Nah, BUMN-nya dimodali ya. Jadi kan seolah-olah yang utang bukan pemerintah, tapi kan pemerintah memodali. Nah, memodalinya dengan apa? Ya dengan utang. Berarti kan utang sebenarnya. Bandara. Jadi ini penting juga menurut saya untuk literasi. Jadi pemerintah membangun bandara apa itu memang tidak langsung, sebagian besar tidak langsung dari APBN, tapi dari si BUMN. BUMN karya itu. Nah, BUMN-nya kan nggak cukup duit. Nah, pemerintah nanam modal, nambahin modal. Lalu nambahin modal, pemerintah juga defisit. Dari apa? Nah, nambahinnya dengan utang. Ya, jadi beban utangnya bukan di BUMN, tapi di pemerintah yang utang. Nah, itu yang terjadi sekarang. Sudah begitu ternyata sudah dikasih duit tuh si Wijaya Karya, KAI, ya semua buat WUS itu loh, berempat. Nah, ternyata duit yang kemarin dimodali nggak cukup, tetap nggak bisa bayar utang. Waduh, kami nyerah ini. Tolong dibantu dibayari utangnya. Itu utang WUS. Jadi 2 kali kena. Waktu dulu memodali mereka kita ngutang. Setelah dimodali, ibaratnya kita punya anak, kita modali. Usahanya nggak bagus jalannya. Lapor, Pak, ini usaha kok agak rugi nih. Tolong dibantu lagi. Udah leh. Daripada kamu yang, ini saya aja yang bayari utangnya. Itu yang terjadi pada WUS. Iya, sekarang yang dibayar oleh Kementerian Keuangan ya, karena Kementerian Keuangan itu artinya APBN, Mas. Ya. Nah, itu kenapa beban kita tadi saya bilang risiko ini double. Risiko yang tadi dari angka-angka kita yang kita sebut, dan risiko dari yang samar-samar yang bisa terjadi seperti WUS. Kita kan nggak tahu. Dan antara bekerja keras untuk merapikan, kaget juga kan mereka setelah mau dirapikan berantakannya minta ampun. Sampai kita bicara jangankan merapikan, membuat laporan keuangan aja belum bisa. Ya, yang ngumuminnya kami sudah nutup. Loh, nek nutup aja mah nggak usah nunggu sekarang. Kemarin aja kalau mau nutup bisa. Persoalannya kan nutup itu harus dihitung kan. Ini ada tanggungan berapa, ada berapa, apa ada yang nyolong. Nah, itu Mas. Jadi kondisi utang kita ini yang menurut saya perlu diperhitungkan itu bukan jumlah utangnya,
tetapi kemampuan membayar, ya toh. Yang kedua, apalagi nanti ada kejadian-kejadian seperti WUS yang bisa menekan utang kita ke depan. Ya, Jadi 90 saya triliun tidak ya. pernah bosan ngingatin di tempat Mas Hersu ini. Utang itu tetap sesuatu yang berbahaya. Ada lagi Mas, ini biar kita agak ini. Mana ada negara kaya itu kan utangnya banyak. Nanti dulu. Bedakan orang kaya punya utang banyak dengan orang berutang jadi kaya. Lain Mas. Amerika tuh Jepang, Cina kaya dulu baru utangnya banyak. Lah kita belum kaya sudah utangnya banyak. Jadi dengan kaya, orang kaya itu membutuhkan, nggak usah negara kan, membutuhkan investasi lebih jauh. Nah sehingga dia utangnya banyak. Tetapi pada waktu dia memulai, kalau orang memulai dengan utang, nyaris tidak ada. Kalau orang mungkin masih ada ya, negara tidak ada contoh negara yang memulai dengan berutang banyak lalu jadi sebut Amerika, Inggris, Jepang, nggak ada. Itu mereka nggak mulai dari utang. Utangnya sekarang banyak, iya. Nah itu dulu, jadi jangan bantah-bantah dengan itulah nanti di YouTube Mas. Nggak ada negara yang nggak ngutang, betul. Tapi orang utang tuh ngukur-ngukur kemampuan dan keperluan. Perlunya berutang apa? Kalau berutang mau beli HP yang paling bagus, mobil paling bagus itu nggak bener kan? Begitu juga mampu bayar nggak nanti. Kemudian tadi, itu kan orang kaya itu utangnya banyak, jadi kalau berutang tuh kaya, ya kebalik. Kan mereka itu kaya dulu baru utangnya banyak. Atau Kita belum kaya, utangnya banyak. Itu yang ada nanti kejerat. Nah, gitu loh Mas. Ada yang utang terus ngemplang kayak BLBI. Nah, itu bisa kaya. Ngemplang. Kalau ya itu pilihan. Pilihan ke depan kita ya saya mungkin termasuk yang menyarankan nggak usah dibayar. Tapi kan nanti panjang cerita. Oke. Sekarang mari kita omongin yang sekarang ya. Realitasnya bahwa utang kita sudah tembus lebih dari 10.000 triliun. Apa artinya itu? Nah itu yang sekarang penting. 10.293. Baru-baru ini Kementerian Keuangan mengumumkan ya oleh Direktorat Jenderal Utangnya itu bahwa utang per 30 Juni Mas, ini perlu digarisbawahi, per 30 Juni ya. Itu sejumlah 10.293 triliun. Padahal di akhir tahun kemarin 31 Desember baru 9638. Jadi nambahnya kan lumayan itu. Jadi bertambah kurang lebih berapa ya? 655 triliun selama 6 bulan. Nah ini kalau dari sisi tambahan selama 6 bulan sepanjang sejarah Republik, ini adalah tambahan paling besar Mas. Itu dulu yang critical point-nya. Kita belum tahu sampai akhir tahun ya. Yang kedua, kita juga perlu tahu kenapa utang bertambah sebanyak itu. Ya bertambah sebanyak itu, pertama ya memang karena defisit, ya enggak? Cuma defisitnya sebetulnya relatif terjaga. Saya harus fair ya. Cuma 197-an lah. Kita bulatin 200 deh. Wah, padahal utangnya bertambah 650. Kok bisa bertambah 450? Nah, ternyata pemerintah selain defisit yang 196,5 triliun, itu juga pemerintah melakukan investasi. Jadi pengeluaran juga kan. Nah, karena nggak punya duit kan utang juga. Ini perlu dikunyah-kunyah ya. Pemerintah kita tadi bukan hanya Prabowo, ini sejak Jokowi juga. Udah tahu nggak punya duit, pendapatan kurangi belanja nggak cukup, itu masih pengen investasi. Alasannya sih masuk akal. Dengan investasi ini besok bisa bayar utang lebih baik, bener nggak? Nah, itu kan tergantung investasinya apa. Kalau investasinya yang nggak menghasilkan kan, nah, ya. Tapi dijumlahin tetap 250 baru. Berarti keutangnya lebih dari 250. Ada dua faktor Mas. Satu faktor, pemerintah ini memang biasa begitu, beda dengan rumah tangga. Rumah tangga itu mungkin ngutang kalau benar-benar udah kehabisan duit itu baru ngutang kan. Ya. Kalau pemerintah masih punya duit sudah ngutang, namanya front loading. Iya benar. Karena saya mulai dibilang bijak, saya jadi bijak ini. Ya, karena kan gaji pegawai, beli barang, jadi ibaratnya itu ada stok duit dulu nih. Jadi namanya front loading, berutang melebihi kebutuhan yang sudah terjadi. Nah, masuk akal ya. Ya. Ada faktor lain yang ini baru terjadi di tahun ini signifikan. Selama 6 bulan ini terjadi pelemahan rupiah terhadap beberapa mata uang asing yang menjadi denominasi utang kita sebagian ya, dolar. Nah, jadi ketika dia sama-sama sebutlah 10 miliar dolar atau satu deh biar gampang tuh contoh. Ketika dia 16.000 kan cuma 16 triliun, tapi ketika dia jadi 17,5
Nah, naik. Jadi salah satu sebab tambahan utang itu karena perubahan kurs. Nah, kita itu mata uangnya paling banyak tuh dolar, nah, kemudian euro, kemudian yen. Nah, belakangan kita nambahi Cina. Nah, kita pindah ke Cina. Ternyata Cina ini kita selama 6 bulan ini melemah lebih banyak, Mas. Dolar itu kita melemah 7%. Sementara yuan itu melemahnya itu 10,23%. Jadi hati-hati kan, ini buat pemirsa saya juga. Saya kenapa serba salah saya mengkritisi, itu asal anti. Wah, kita pindah ke global panda bond karena kita nggak mau bergantung Amerika. Ya kayak gitulah. Hati-hati. Kalau dan bunganya lebih rendah, Mas. Ngutang ke Cina tuh bunganya lebih rendah. Tapi kalau kemudian kita periksa 6 bulan ini, rupiah itu melemah terhadap yuan itu lebih dari 10%. Sementara terhadap dolar hanya 7%. Artinya ketika kita bayar bunga dan nanti bayar ini kan dihitung. Ya. Jadi bukan itu. Itu faktor. Nah, semua ini bersatu. Yang kita tidak tahu sampai akhir tahun nanti bagaimana. Nah, tambah lagi supaya fair. Itu utang ini kan yang tadi jatuh tempo, yang pas COVID, sekarang jatuh tempo. Utang yang 10 tahun yang lalu di era Pak Jokowi, surat utangnya 10 tahun, ya jatuh temponya sekarang. Jadi 25 kemarin itu sampai hampir 900. Nah, tahun ini yang jatuh tempo itu per teori itu sekitar 915 triliun. Lah karena kita nggak defisit kan, ya ini bayarnya pakai utang. Berarti kan harus nyari utang 911 ini dulu. Ditambah kebutuhan yang baru tadi. Jadi kenapa tambahan utang itu besar? Antara lain yang saya jelaskan tadi, termasuk kebutuhan untuk membayari utang-utang yang jatuh tempo. Dan jangan lupa, bunga sedang naik. Nah, ini juga nggak bisa ngeritik Prabowo saja. Di seluruh dunia tingkat bunga naik, Mas. Nah, tapi begini kan, orang kaya, Amerika ini orang kaya, Jepang ini orang kaya. Sebenarnya mereka juga lagi kesulitan, Mas. Bunga tinggi, utang banyak, cicilan besar. Versi nominalnya, tapi versi persentasinya kita lebih besar. Jadi rasio bunganya mereka bayar lebih banyak, tapi kalau dibandingkan pendapatannya, rasio bunganya itu di bawah 15%. Jadi sekitar 10%. Maka Jepang hanya 8. Tapi kalau Indonesia, bunga aja nih, jangan cicilan. Bayar bunga dibandingkan pendapatan itu dari kisaran 19-20%. Kebayang nggak, kita punya utang bayar bunga saja adalah 1/5 dari pendapatan. Nah itu. Nah, dari sisi itu sama-sama berat di seluruh dunia, tapi yang sudah berat duluan kena berat lagi kan. Jadi kalau COVID itu, kalau orangnya sehat kena COVID, mungkin 4 hari 5 hari sembuh. Kalau punya comorbid bisa lewat kan. Nah, ini persoalannya. Indonesia ini sama dengan negara lain sedang sulit saat ini. Tapi kita sebelum kesulitan ini, kanal ini kan sudah berulang-ulang lagi mengingatkan, utang ini aman kalau keadaannya aman. Ini utang mulai tidak aman, mulai risiko tinggi, keadaan dunia tidak aman, kita sebelumnya nggak sehat-sehat amat. Itu memandangnya ini, Mas. Jadi saya ingin menekankan banget ini. Biarpun mesti ada netizennya, wah dari dulu Pak Oil ngomong nggak enak gitu. Ya memang bagiannya itu. Bahwa kali ini kita mencapai titik kemungkinan gagal bayar utang kita lebih meningkat dari saya direkam Mas Hersho 6 bulan yang lalu. Oh, jadi di 6 bulan ke depan nih, sisa tahun ini sampai 3 bulan ke depan, berarti 9 bulan menabrak 2027. Apalagi sudah lihat APBN tadi, ya wah ini APBN tidak persiapan untuk hal ini, Mas. Kira-kira gitu loh. Tidak masih belum angka detailnya, tapi saya udah nangkap dari pidato presiden masih sama dalam konteks mau ini mau itu, aku mau begini, aku mau begitu, duitnya nggak cukup. Kan kurang lebih begitu napas dari keseluruhan pembicaraan ini. Maunya tuh oke, mau nolongi orang ini, mau nolongi klub, semua mau ditolongi. Yang lupa dia nolongi kas negara itu sendiri, utang. Nah, itu menarik itu. Jadi artinya bahwa ini kalau analoginya rumah tangga, ya kalau utangnya lagi gede, ya jangan mau terlalu banyak belanja ini belanja itu, dan itu dari utang baru lagi gitu ya. Iya, pasti dari utang baru, Mas, kan? Karena nggak cukup kan pendapatannya. Itu aja. Ya, pemerintah tetap harus berutang. Oke. Ya. Tapi lebih hati-hati, pilih-pilih lah. Caranya berutang hati-hati gimana? Jangan nyari utang yang murah. Utang mau murah mau mahal, ya tetap utang. Apalagi sekarang mahal biayanya. Yang pertama dilakukan belanjanya dulu kan.
Nah, itu belanjanya itu bisa nggak dikurangi? Kok malah naikin lagi 4.000 triliun? Kok 3.500 saja? Oke, apa yang kalau Anda plototin dari APBN itu apa sebenarnya yang bisa dikurangi sebenarnya dan sampai berapa besar itu? Sebetulnya kesadaran untuk mengefisienkan belanja itu kan sudah dinyatakan sejak 2025 kemarin kan, lalu diupayakan semua instrumen birokrasi disuruh melakukan apa istilahnya tak inilah ini. Nah, yang disebut-sebut adalah rapat, konseling. Kemarin juga tidak dicontohin. Tuh, jangan merayakan ulang tahun. Kalau buat pengamat kayak saya ini, yang disebut-sebut contoh oleh presiden itu totalnya nggak keluar angka 1 triliun, Mas. Ya, artinya kan ya nggak begitu. Sudah itu 25-26 yang namanya pertemuan, konseling, udah benar-benar dipotong. Kalau saya mengalami, saya ini diundang oleh kementerian setahun, misalnya Kementerian Keuangan bisa 3-4 kali. Kayaknya tahun ini nggak pernah sekalipun misalnya. Itu karena dihilangkan. Artinya kan real kan. Oke, kalau saya sebagai warga negara ya oke, baguslah buat pengiritan. Tetapi ternyata itu sudah kering ya. Ketika daerah dikurangi, suruh ngurangi rapat, udah melampaui. Karena tetap yang namanya rapat, pertemuan itu diperlukan, bukan hanya rapatnya sendiri, dampak ikutannya. Kalau di daerah ketika mereka memaksakan berlebihan berhemat di situ, akibatnya hotel, UMKM yang mensuplai hotel, dan itu yang sedang terjadi. Nah, maka mestinya cari yang lain. Lah kalau orang luar kayak saya ini gampang banget. Lihat dulu yang belanjanya besar-besar, ya toh. Nanti memang yang kecil-kecil juga dititeni. Nah, yang besar-besar sudah jelas, Mas, itu MBG. Enggak, MBG akan dikurangi. Lah nguranginya segitu, Mas. Ngurangi MBG-nya itu masih lebih sedikit daripada mengurangi transfer ke daerah. Loh, kenapa MBG tidak fokus saja? Kalau kemarin disebutlah 285, rencananya 355. Kemudian berdasarkan tertentu 286. Katanya sih mau 250 saja nih selama setahun ini. Nah, kita belum tahu rinciannya, tapi kalau saya lihat dari itu, ya nanti MBG masih 250. Nah, tahun ini kenapa nggak sudah dimulai saja nih dari sekarang, udah stop aja. Misal, terus ada ya sebenarnya ini paling sensitif ini, tapi ya saya kewajiban moral aja lah. Saya tuh setuju aja kalau pertahanan negara ini diperkuat, apa ya, setuju ya. Kita tahulah berdasarkan geopolitik. Tapi apakah ini saat yang tepat membeli pesawat tempur, membeli ya kapal induk dan sebagainya? Luar biasa, Mas, nilainya di 2025 itu sudah mencapai 60-an triliun dulu. Tahun berjalan ini ada potensi sekitar 80 triliun. Saya belum lihat APBN rincian 27 kalau masih dipertahankan. Ya, kalau misalnya kesejahteraan prajurit apa tuh oke, saya setuju. Tapi imbangi ya kesejahteraan prajurit, kemudian juga kesejahteraan guru oke. Nah, itu kenapa nggak seperti itu? Bahkan kalau umpama tetap 4.000 nih, yang ini dipindahin, yang MBG, yang mohon maaf alutsista strategis, Almatsus strategis dipindahin itu ke yang langsung direct ya, apapun bentuknya, ke guru, ke PNS, itu dampak multiplier efeknya besar, Mas. Dan nggak perlu banyak penjelasan. Kalau pegawai negeri CS itu dapat penghasilan yang lebih besar, itu lebih efektif daripada penjelasan pertumbuhan ekonomi sekian, ekonomi sedang membaik. Menurut saya loh ekonom. Tapi kelihatannya gejalanya APBN 2027 sejauh yang diutarakan kemarin belum ke sana dan masih mengandalkan utang. Jadinya kan utang sangat bahaya, Mas. Nggak usah nunggu 27. Ini sisa tahun bahaya. Ada cara pemerintah. Sementara ini yang dilakukan 26. Sebenarnya tahun 2012 sudah loh, Mas. Apa itu? Jadi digeser. Jadi beberapa tagihan itu bayarnya ditunda. Karena itu ingat nggak waktu kita dituduh hoax di 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ketika saya bilang utang itu bukan 8.800 tapi 10.269 kan waktu itu saya bilang begitu. Kita dituduh hoax. Ternyata Sri Mulyani di akhir jabatannya bilang utangnya 10.269, kita yang benar kan? Mengapa? Karena utang itu sebetulnya kan nggak hanya yang SBN dan pinjaman. Ada tagihan-tagihan pemerintah yang ditunda.
Misal bayar bunga, bayar subsidi, jadi banyak. Jadi kalau ibaratnya utang keluarga, saya nggak boleh dong hanya melaporkan utang saya kepada bank saja. Pembantu yang belum saya bayari, supir yang belum ini, bengkel saya yang masih saya utang, itu meningkat. Jadi dia menggeser. Sebetulnya kondisinya lebih buruk dari yang tampak. Karena dulu kan 10.000 udah, jadi sekarang itu sudah mencapai kurang lebih pada waktu akhir tahun tadi yang 9638. Itu yang utang dengan definisi yang lebih benar, lebih luas, dan itu pemerintah sendiri itu adalah 11.527 yang dulu 10.26 itu. Nah, 11.527 ini datanya hanya setiap tahun, jadi belum ada sekarang. Kita anggap berarti selisihnya kan kurang lebih itu 2.000-an. Berarti kalau tadi 10.000 berarti benar 12 ribuan. Sekarang itu utang kalau definisi dengan utang jangka pendek itu sederhananya subsidi ke Pertamina yang belum dibayari, ke PLN belum dibayari, gaji banyak bunga itu kalau ke Himbara, ke Bank Indonesia kan bisa ditunda bayarnya sebulan 2 bulan. Nah itu kenapa panik? Ya saya ingin langsung ke situ saja lah. Menurut saya makin dijelaskan makin panik, Mas. Orang kalau pede nggak banyak penjelasan. Wah, awal ini nggak bisa bayar utang. Kalau saya diam aja santai aja berarti saya bisa bayar, Mas. Kalau saya kemudian ngeluarin mobil mewah, saya ini memang saya siapa? Itu panik. Buat saya banyak penjelasan Purbaya itu menunjukkan kepanikan bahwa sebetulnya cash flow dan utang dia ya udah mulai berat. Bukan berarti nggak bisa loh ya. Tapi kan tadi sudah saya katakan gejala-gejala nggak sehat ini kalau tidak ditreatment itu bisa jadi sakit. Kalau sakit, nah jadi nggak aman. Ini baru gitu kalau buat saya. Saya dengar kan di berita ada nanti mau tarik dana antara suruh bayari sebagian beban utang. Ini kan lucu. Bos, saya mau bayari ini kayak muter gitu. Kami jual surat utang ke Cina. Nggak apa-apa. Saya kalau bosnya saya nggak berani kritik. Kalau ini berani saya. Kan silakan dicari bahwa kita oversubscribe, kita buat jual surat utang di Cina, laris manis. Kita diberi rating triple A. Coba, berapa yang laku, Mas? 1 miliar dolar kalau didolarkan, 18 triliun. Tadi utang berapa? Ini sementara. Jadi antara narasi dengan yang masalah itu kan dia nggak beritahu. Kamu ke Cina itu targetnya berapa? Kalau ternyata targetnya 100, 18 itu kecil banget. Saya nggak ingin bilang targetnya 100 loh, tapi saya sangat yakin itu jauh di bawah target. Kalau cuma segitu ngapain kunjungan tim sebesar kalau nanti ongkos semua tuh. Kalau mau bicara pengiritan ngapain cari utang rombongan ke sana? Dapatnya juga segitu doang. Cuma sebelumnya Prabowo ke Jepang sebelum ke Cina. Karena yen biar ini kan. Wah, diterima beritanya banyak. Berapa diutangi oleh yen? Sama, Mas, 18 triliun kurang lebih. Artinya mereka itu nggak enak udah dikunjungi sedemikian rupa nggak beli surat utang. Tapi di sini ceritanya begitu. Cerita berlebihan itu kalau buat saya ini kita sangat menarik oleh investor-investor asing. Kalau mereka tertarik, mereka nggak perlu beli global bond, Mas. Mereka beli SBN rupiah. Benar nggak? Ya, kalau mereka ini benar-benar kita kredibel, ngapain nunggu mata uang dia? Ya beli rupiah juga nggak masalah kan? Dan nggak perlu didatangin ya, karena lihat opportunity kan mereka selalu begitu kan? Artinya ini orang sudah susah pergi kemana-mana cari utang. Cerita di kampung saya dipercaya diutangi. Dia tidak cerita berangkat targetnya berapa, pulang dapat berapa. Kedua, kalau memang kita menarik, mengapa SBN rupiah yang tidak dibeli? Landai. Karena mereka mikir rupiah makin melemah, ya toh, maka risikonya tinggi. Ketika ditawari dalam mata uang mereka mau, tetapi juga nggak mau banyak-banyak. Ada satu lagi, asing mulai cenderung membeli surat utang di bawah 5 tahun, Mas. Nggak mau yang 25 tahun. Ya, yang pendek dia seneng. Ya mau ngutangi, tapi gue lihat lu ini kuatnya 1 tahun, 3 tahun. Yang Pandabon itu kan 3 sama 5 itu. Kenapa nggak buat Pandabon yang 25 tahun atau 50 tahun? Minimal kita berdua tidak ngelihat membayarnya kan, lunasinya. Oke. Tapi itu kira-kira gitu lah, Mas. Ya, yang rupiah ada yang 50 tahun loh. Ya. Oke, tapi kalau kita simpulkan, jadi apa itu artinya ini, situasinya sekarang ini?
supaya lebih gampang. Artinya pemerintahan ini sedang kesulitan arus kas, Mas, cash flow. Tadi benar ya, dia berhasil memperoleh utang yang tadi antara lain karena global bond, sehingga sisa kelebihan berutangnya itu ada di 6 bulan ini. Tapi kelebihan ini apakah cukup untuk 6 bulan depan, soal lain loh ya. Karena di triwulan 3 dan 4 itu kebutuhan lebih besar dibandingkan satu semester awal. Belum tentu cukup. Dan pajak itu justru yang optimal itu di April, bukan di bulan-bulan akhir nanti. Nah, artinya di 6 bulan ke depan tantangannya itu masih berat. Nah, sementara pemerintah kesulitan dengan cash flow. Tuh. Nah, pada saat seperti itu utang jatuh tempo tadi banyak. Nah, utang jatuh tempo ini yang banyak malah di bulan Juli ke atas. Memang ada pola-polanya kan. Nah, dengan kesulitan ini berarti kan butuh utangan baru untuk membayari utang yang akan jatuh tempo. Bunga sedang tinggi-tingginya, Mas. Bunga sedang tinggi-tingginya. Nah, sementara bos besar mau ini mau itunya nggak pernah berhenti kan. Baru dijalanin, disiapin yang satu, ada perintah lagi. Substansinya bahwa Pak Presiden terlalu banyak menginginkan dan tidak ada respon ini. Semua dibilang siap. Padahal kan ya itu semua keinginan yang berdana. Ya toh, tadi pidato kemarin kan mau bantu ini. Kita terharu, Mas. Semua mau dibantu. Pertanyaannya kalau buat ekonomi saya, bantunya nganggo apa? Pakai apa bantunya? Situ lagi bayar utang aja susah. Itu kondisi yang saya maksud berat itu, Mas. Oke, jangan kalau gitu saya mesti segera akhiri supaya kalau diteruskan ini makin serem. Oke, Prof. Awalil, terima kasih pencerahannya. Bahasanya mudah dipahami, yang sulitnya itu adalah bayarnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.